kelurahan, tiap kecamatan ada aja orang yang hebat kayak telunjuk. Bu, mana kelebihan telunjuk? Kalau ada orang berpidato, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang dipakai telunjuk, betul? Ada nggak yang ditunjuk yang marah? Hebat telunjuk. Orang kampanye tusuk nomor pakai curug, hebat. Dalam kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, ketika mulut mengucapkan dua kalimat syahadat lambang keesaan Allah, maka curug iya apa iya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang naik turun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang muter, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang diam dia bilang Allah Maha Esa. Yang naik turun Maha Esa, menguasai langit bumi. Benar apa benar? Yang muter Allah Maha Esa, menguasai alam dunia. Benar apa benar? Benar. Yang salah mana? Ngaku Islam nggak pernah sholat, ayat tuh ayat. Mana orang nang ngaku? Namanya Islam KTP. Make tiung kamu pelase we datang sholat. Tapi bukan orang sini, sono yang jauh. Saya mau ngeliat ngedip Anda aja yakin. Rajin ibadahnya mah, mun ku rajin mah. Hebat. Ibu tingali sebelah telunjuk naon ieu? Jari tengah. Anda perhatikan dibanding jari yang lain lebih tinggi, lebih pendek, lebih gendut, lebih kurus. Ke kanan berapa jari? Ke kiri berapa jari? Apa? Gambaran dari Allah. Di lingkungan masyarakat yang manapun ada orang yang ditakdirkan oleh Allah diberikan kelebihan. Ada yang diberikan kelebihan ilmu pengetahuan, ada yang diberikan kelebihan harta, ada yang diberikan kelebihan pangkat dan jabatan. Kenapa jari yang gendut dan tinggi di tengah? Kenapa ke kanan berdua, ke kiri berdua? Gambaran. Siapapun kalian, apapun yang Allah berikan kelebihan buat kalian, jangan lupa berbagi ke kiri dan ke kanan. Contoh, ada orang ditakdirkan oleh Allah punya ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun hamisan. Kalau kalian punya ilmu, ngajar nggak bisa, belajar nggak bisa, dengerin nggak bisa, mencintai jangan jadi yang kelima. Rasul mengajarkan punya ilmu apapun harus diajarkan sama orang. Punten, jangan marah, saya nggak pernah nyindir tapi ngomong apa yang saya lihat. Di RT, di RW ada pengajian, hadis ngaji di suguhan kue. Cek tatangga nu ngadahar kue teh. Enak banget yuk kue. Cek nu boga imah teh. Iya dong, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Cek tatangga teh. Teteh bagi atuh teh resepnya. Oh, rahasia perusahaan. Aya nu kitu. Itu orang lupa. Dia juga punya resep kuenya, minta dari orang. Itu orang sombong, Allah dan Rasulnya benci. Dia mati, resep kuenya ikut dikubur. Tahu
kasih orang resep. Bu, Masya Allah, baru buka resep saja ini sombong amat. Setan kita mana jangan ngajar nggak bisa, kata Nabi belajar, sok diskusi. Belajar nggak bisa jadi mustami, dengerin nih, ada orang nanya dengerin jadi ngerti. Jadi pendengar nggak bisa, minimal mencintai, jangan jadi kelima. Ngajar henteu, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak. Ibu lewat geus dandan garulis jiga kieu nunggu rahmah nolong ini mantep. Bu ibu teh liwat cek tetangga teh bade muludannya iya oh hehe ngan batas tepi ka hehe mun jelema aya kahayang mah teteh bade muludan teh tungguin teh ganti baju saya milu tah gitu. Tapi ayat dimanapun jelemaan kecil ngajedog gua kaya. Masalah. Kalau ada orang oleh Allah diberikan kelebihan harta, dia menjadi orang kaya, maka orang tadi wajib mengeluarkan zakat. Anda lihat At-Taubah 103. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kata Allah dalam ayat ini, kalau orang kaya belum zakat, samperin ke rumahnya, ambil zakatnya. Apa kegunaan zakat? Kata Allah dalam ayat ini, yang pertama, kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya biar tidak sombong. Kenapa? Karena kata Allah banyak orang kaya yang sombong. Datang ke tablik akbar, tinggalin luak-liuk nyari tempat duduk. Kata tetangganya, di sini bu. Enggak ah. Emang kenapa? Saya kan orang kaya, dia orang miskin doang, darah rata. Ayah nu kitu orang kaya. Kepret mun ayeuna. Dia lupa kekayaan milik Allah. Nah, kata Allah, kalau kalian ditakdirkan jadi orang kaya, jangan lupa bagi ke kanan, bagi ke kiri. Cuman siapa yang pertama dibagi kalau Anda punya kekayaan? Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kata Allah, napakah yang terbaik diberikan kepada orang tua yang nyari duit, baru keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibu sabil. Kalau suami Anda yang nyari duit, artinya kata Allah, begitu suami dapat duit, yang pertama dikasih mertua Allah. Tahu maknya nih, wahai para mantu, berapa duitkah kalian ngasih ibu mertua tiap bulan? Jawab. Arah-arah aing jadi menantu. Dengerin, kalian mantu wajib sadar, suami kalian tidak keluar dari belahan batu. Ada emaknya yang gunting, yang ngeberanakin, netein, nyebokin. Makanya kata Allah, kau laki lu dapat duit, emaknya dulu. Diurang malah banu aneh. Etaminantu kasalon we bulak balik puluhan juta. Hari ini toh hapong we tiba ke dokter. Tanu segina tarik ngaku. Jangan lupa, ridallah fi ridal walidain, sukhullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Pintu surga yang paling luas yang di tengah, pintu birrul walidain. Hati-hati, jangan kalian pelit.
Apalagi kalau bini lihat suami ngasih amaknya dia maju, kalau gue punya mantu kayak begitu langsung gue buang. Tukar tambah. Bu, seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, orang tua saya datang minta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Kenapa? Anak laki-laki kita hebat kayak sekarang gara-gara kita sekolahin, gara-gara kita kuliahin. Makanya kalau ngambil tanpa izin juga halal, tapi nggak bakalan kita begitu. Di urang mah lo banu aneh minantu teh ali keluarga salaki datang manyun na toples gula kopi ali keluarga bini datang segala dibeli ayeuna aneh itu menantu tidak tahu diri. Oke? Bu, nih, kalau Anda ditakdirkan jadi seorang pejabat, pemimpin, bagaimana sikap Anda? Anda lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Koma. Kalau kamu jadi seorang hakim, jadilah kamu hakim yang adil. Satu kata Allah. Kalau kamu jadi seorang pejabat, seorang pemimpin, harus amanat. Bu, BLT. Apa BLT? Buat orang kaya, buat orang miskin. Saat ini survei membuktikan nu beunghar menang, nu miskin henteu. Artinya mereka belum menunaikan amanat mereka. Siapa yang tanggung jawab? Camat, lurah, RW, RT, mereka ujung tombak pemerintahan pusat. Mereka yang tahu tetangga yang miskin yang layak ditolong. Mana lurah RW RT? Kalian yang tanggung jawab. Di urang mah aneh, lurahnya KKN, RW na KKN, lurna beunghar dibere BLT, ini miskin imah butut ditajong geruntuh teu dibere. Salah, artinya silaturahim ini belum dilaksanakan. Harusnya punten dengerin saya, didata ulang. Kenapa didata ulang? Karena boleh jadi kehidupan kan berfluktuasi. Anu kamari miskin ayeuna beunghar, nu kamari beunghar gara-gara corona miskin. Makanya pimpinan di daerah, camat, lurah, RW, RT survei lagi sekarang, data dengan data ulang, dicatat mana yang layak dapat bantuan, mana yang tidak. Barulah pemimpin yang bertanggung jawab. Betul? Ini sekarang ieu teh naon? Jari manis ama jari tengah tinggian mana? Gendutan mana? Artinya apa? Tinggal di masyarakat yang manapun ada manusia yang seperti jari manis. Duduk manis we, tatangga gering tarang ngalongok, tatangga orokan cicing we, tatangga mau teu ngalawat melohok we, manis. Tapi tarang ngaganggu batur, tarang ngarumpi, tarang ngomongkeun batur, tarang nyokot kue batur. Di pengajian mah kadang kan kue batur dicokotan. Betul, dah saya mah tarang ngarang dan diomongkeun di nyaa. Ye, muludan.
di RW, di kelurahan. Jamaah dikasih dus aman. Biasanya pangharupna teh aya ibu lurah, ibu RW, ibu ustazah, ibu camat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dus geus dibere depan dia kue banyak. Ari abi teh muter stret pastel leungit tilu cicing tong seuri dengekeun ari kolot ngomong geuleuh kas belut. Abi teh muter deui stret lemper leungit opat. Da abi mah bisa ngitu stret muter deui weh onde leungit tilu. Saya sehari kan 3-4 kali pakai kursi muter. Nu saya aneh cenah ustazah di RW eta anu halisna gede bibirnya berem ti imah geus mawa kantong keresek sapiring dibaekeun kabeh ustazah godoblog. Aya nu kitu di dieu aya mana jelemana ngerakeun sia jadi ustazah dia kalaparan cing mikirna ke otak boga otak tes ya. Peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, guru nage eta geus bawa kekeresek ti imah. Gusti cing make otak jamaah nu sayen bere geuleuh aing aya guru ngaji jiga kalaparan. Bet heueuh tong seuri. Era aing manemponana geuna. Cing jamaah pangajian teh pan otak di luhur euy. Mun panitia mere kue ratakeun. Bagi sarerea ieu mah karek nepi kadenya geus diaraskeun kana atas. Kari bina-bina teh sing otak nu dipake henteu teu tatangga diuk beres ya. Geuleuh aing jeung jamaah kitu rek ira arelingna atuh kitu. Bahkan saya menempo sabaraha kali lain kueh nawungkul diasupkeun atas piringna. Maling sia. Tong seuri mikir. Era aing eta kue dibikeun ka anak pantes anak lu ngalawan anak bengal dinasehatin tara didenge soalnya kue hak batur cing marikir ratakeun tah ini kabari nabina teuing sabaraha ku harga kue ngerakeun aing seuri sia geuleuh dah heueuh saya mah era nempanana pernah ibu ketemu monyet bere cau pun perlu tatangga dudieu teh dibere lamun rakus jeung dahareun sarua jeung bukan gue yang ngomong. Ibu terang korban Ismail tidak disembelih diganti dengan kambing gibas binatang. Kenapa Ismail diganti dengan gibas? Kata Allah yang wajib dibuang dari tubuh kita sifat kebinatangan, rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, pengen menang sendiri. Itu nukat mempoma mun dibagi kue meni sarakah sarua jeung binatang anu urang binatang lu marah padahal kalakuannya sarujeng binatang cing malikir dan saya mah tara nyindir tara amih areling ieu naon kurus gendut tinggi pendek artinya di masyarakat manapun ada orang yang tidak punya pangkat tidak punya jabatan tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya apa-apa, dia kecil, dia pendek. Tapi yang 4, jangan menghina yang kecil pendek. Kenapa? Tanpa yang kecil, rakyat kecil, yang 4 tidak bisa berbuat apa-apa. Sok yang bikin jembatan rakyat kecil, nu make mah pejabat. Yang bikin jalan entol rakyat kecil naon
geus jadi mah tara liwat da teu bogaeun mobil pribadi. Yang bikin hotel mewah rakyat kecil, hotel geus rapih tara ngenong teu bogaeun duit. Gambaran yang paling gampang, ibu kuping gatel sok korek make jempol bisa tuh, make curug, make kelingking, beri dengdek dengdek. Irung gatel make jempol bisa, jari tengah sok. Makanya pejabat yang kaya jangan sombong tanpa orang kecil. So pejabat orang kaya usum hujan imahna bocor, nunga benerkeun genteng bocor. Pejabat apa rakyat geus dibenerkeun ditinggalkeun. Ini jaga silaturahim. Lamun saya rek ngangkat cai saember pinuh make jempol wungkul bisa tuh, duaan jeung curug, tiluan jeung nu tengah, ayeuna limaan serak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jaga silaturahim. Bu, lamun saya ngomong mah teu eureun-eureun. Silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3, yang tidak nanya beli. Nah seribet kudu meuli aing ngomongnya dibagi kabeh. Sok silahkan pertanyaan bebas sok. Penunggu pohon rambutan mangga sok. Itu di tukang geus racung ari maneh. Sok sok operator mic 2 bunyiin. Lain di tukangna candi penceta. Sok pencet gerace cuma tara dipang mencetkeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih pada Mama Dede. Saya mau menanyakan bagaimana hukumnya ketika kita disakiti oleh tetangga. Misalnya ya, disakitinya seperti apa? Misalnya seperti dikatain, membicarakan di belakang kita. Itu gimana sikap kita? Oke, silahkan duduk yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda silakan lihat As-Surah ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Bukan kesiniin, di bawah bagi satu-satu. Tiap yang nanya lain kadiekeun salah, kahanapkeun nu dihanap tah. Tolong tiap yang nanya bagi hiji, nu teu nanya tolong dibagi. Nah, seurik geuleuh aya gitu. Tuh yang nanya langsung lagi. Anda lihat. Kata Allah, musibah datang karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun dengan ampunan yang banyak. Tetangga ngomongin, nyindir, nyeri hati, bagaimana menghadapinya? Ngaca. Bu, tong make lampu perih mata aing euy. Kita tadi geus dibejaan. Punten, pernahkah sekian tahun yang lalu ngomongkeun batur sok ngahina jelema tara mun kapangih jelema sok gicepan jika nu cacingan? Apa ngajeblehan tetangga? Pernah nggak ngambil hak orang? Misalnya meuli bawang 1 kilo nyomot tambahan, eta haram. Meuli cabe 1 kilo nyomot tambahan. Pernah nggak hak orang terambil oleh saya? Misalnya pembantu digajinya tanggal 1, di tanggal 10 baru digaji. Pernah nggak saya benci sama suami?
Pernah nggak marah sama mertua? Kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh kita sekian tahun yang lalu boleh jadi dibalas oleh Allah dengan tetangga yang ngomongin kita, tetangga ngejelekin kita. Makanya Allah berfirman, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Orang yang pernah kita omongin sekian tahun yang lalu, yang haknya diambil oleh kita, dia berdoa sama Allah, baru kenanya sekarang melalui tetangga kita yang nyebelin. Oke, nomor berikut, naiknya ada berapa Kang? Lebih banyak, lebih banyak, lebih baik, jadi cepat. Ada berapa? Jadi kiri kanan langsung yang udah megang mic langsung. Kiri kanan taruhnya. Ada panitia yang megang. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nama? Nama saya Ibu Nani dari Majelis Salim Nurul Yakin. Mau bertanya bagaimana untuk menasihati seorang suami yang pelit sama istri dan anak serta ibunya. Mohon penjelasannya dari Mama. Orang pelit nggak serta-merta, tidak bakal ada asap kalau tidak api. Boleh jadi dulu waktu dia anak-anak bapaknya pelit, emaknya pelit, dia minta apa-apa nggak dikasih, maka dia pun ngikutin gaya emak dan bapaknya sampai jadi laki masih pelit. Boleh jadi dia merasa nyari duit susah banget, ngapain dihambur-hamburkan. Boleh jadi dia tidak tahu tentang hak dan kewajiban keluarga, bahwa suami wajib memberikan nafkah sama istri. Bagaimana caranya? Tonton acara saya di Indosiar jam 4, di MNC 5:15. Kalau di TV One ibu lihat jam 1 siang. Atau setel ceramah-ceramah. Bu, suruh ikut pengajian. Kalau suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya, bukan semuanya. Karena suami punya kewajiban menapakah emaknya, saudara kandungnya perempuan yang miskin, kewajiban suami. Jadi kalau suami Anda pelit, makanya dengerin, jadi perempuan jangan hanya minta sama suami, nyari duit sendiri. Kalau hidup mengandalkan orang lain, lebih banyak sakit hatinya daripada kepuasan. Anda silahkan lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasara amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Anda lihat Al-Baqarah 158, inna sofa wal barwata min sa'irillah. Bu, Siti Hajar, suaminya Nabi Ibrahim pergi ke Palestina menyebar luaskan agama, diperintahkan oleh Allah, air susu kering, perbekalan minum habis, Hajar nggak tinggal diam, lari ke sofa nyari air gagal, bangkit, lari ke marwahnya air gagal, bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itulah perempuan. Kalau suami tidak memberikan kecukupan buat nafkah, kenapa? Badan lu gede, tenaga ada, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, kenapa diam aja? Nyalahin orang mah gampang, tapi apa yang sudah kita lakukan? Bu, yang saya khawatir 3. 1, kalau istri tidak punya penghasilan, suami Anda setia awalnya, ngasih duit cukup, di luar sana ada cewek montok bohai, bahenol nerkom,
lelaki normal gitu loh, berpindah ke lain hati, dia selingkuh. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya di sini. Tapi kalau kita punya penghasilan, minimal sakitnya hanya 40%. Titik. 2. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami baik, setia, takdir menentukan, setruk, ngoweh, ngeplek. Kalau Anda sebagai istri gak bisa nyari duit, saya jamin Anda ikut setruk. Tapi kalau kita bisa nyari duit, otak bilang buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3. Kalau kita perempuan tidak bisa punya penghasilan, suami baik, setia, ngasih duitnya cukup, takdir menentukan lain, umurnya pendek. Kayak suami saya Bu, udah 22 tahun menikah. Jangan berkecil hati, perempuan bisa nyari duit Bu, buka jahitan, jualan kue, jualan uduk, jualan nasi koneng, jualan baju muslim, jualan gado-gado, buka bengkel, sewain tenda, motong rambut. Kenapa tidak? Bisa. Bahkan penghasilan kita lebih banyak daripada orang yang PNS. Saya ngomong nggak bercanda. Suami saya meninggal 22 tahun. Anda bayangin. Saya punya anak 8. Dulu 6 tahun nggak punya anak, saya ambil yatim piatu 4. Anak kandung 4. Yatim fakir yang disekolahin lebih dari 200. Orang miskin yang kita tanggung makanya lebih dari 300. Saya tidak main-main. Suami meninggal 22 tahun yang lalu. Bergerak bisa kita. Ini pada kebluk sing aja dong, aida harbeki sia. Cita-cita jadi orang kaya, hobi rebahan, rek kaya mana euy. Cing make otak. Saya ngomong lain ngarang. Itu yang saya lakukan. Makanya saya mah tidak suka ada perempuan berkeluh kesah. Mama, suami saya meninggal, anak saya 3, bagaimana sekolah anak-anak? Ibu kerja, tidak, makan kemiskinan, otak lu gak dipakai. Males si kebluk, ngajedog gue. Gereget saya mah orang begitu. Heran. Bukankah kalau kita mati, usia kita, kemudaan kita, tenaga kita ditanya oleh Allah buat apa? Saya ngomong, bukan hanya ngomong, itu yang saya lakukan. Jualan nasi kuning, jualan nasi uduk, jualan es mambo, buka jahitan, sewain tenda, motong rambut, jualan pakaian segala. Kenapa tidak bisa? Waktu loba, tenaga loba, kahayang loba, ai calik warek menang naon euy. Oke. Jadi Anda kalau melihat suami pelit, ngomong menta, kecuali kalau suami Anda kaya, ngasih nasa etik, Rasul mengatakan boleh ngambil, hanya cukup memenuhi kebutuhan dapur, lain jang meuli seragam, da eueuh kewajiban. Di urang mah aneh sih muludan seragam. Isra Mi'raj beureum, halal bihalal konyeng, tahun baru hejo. Hayu we seragam di pikiran, ari Quran teu daekeun we apal, eta teh setan mejeng ama seragam. Da eueuh pahalaan. Eueuh, nu enak mah tukang seragam we moal ngaji beunang. Mana jelema? Saya mah tara nyindir dah. Sok seragam 2 tahun hiji tong karena miskin. Mana tukang seragam? Kecuali nu miskin beureun gratis. Udah saya bilangin sama tukang seragam. Hek, saya malu anu aneh dah. Di Tanah Abang 100.000 dijual di Taklim 250.
La ilaha illallah. Saya mah saumur hirup jualan baju nyaho tina model lagi harga sabaraha tong loba teh nyopot untung man. Oke. Nomor berikut sok. Langsung sok. Langsung euy. Cek. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mama Dede yang sudah memberikan waktunya untuk pertanyaan. Oke. Pertanyaan singkat aja Mama Dede. Ini mengenai status. Kalau kita update status dosa sama Mama Dede. Tergantung niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya ibu makan jeung kapal selam, panggang gurame, panggang hayam, semur, masukin status. Eta teh ulah batur nyerieun hate, kecuali mun tatangga dibere ngabibita batur doraka. Kecuali mun ece teh tukang catering. Tah contoh, tapi anu maca teh kedah ngaraosan heula sapiring ewang, lamun ngan mejeng status bari teu dibere dosa. Yeuh jelema miskin geus ya harayangeun dosa betul. Islam mah sangat teliti. Kalau kita masak bauna kacium ge kudu ngasih komo ieu ngahaja di bibita gambaran alus-alus ai teh dibere nyeri hate. Lebih baik nggak usah pasang status. Oke. Mangga. Langsung yang udah megang mic, yang tadi pindahin ke yang menanya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ciberem Kelapa 7 mau nanya. Ya Allah, Ciberem 7 wae maneh. Sok dia harap galakana. Saya punya keluarga sangat istilahnya dari ekonomi mampu lah makan. Begitu saya mau ngajak gimana kita mau buka apa sih? Mau bantu kasih anak yatim gitu. Tanggal 1 Muharraman, tapi saudara itu menolak. Terus emang udut jadi nyikapin kita gimana gitu. Lain nyikapin kita dibalik mana? Saya masih sigana kudu kumaha gitu. Bola eta mah. Yang namanya sedekah itu adalah tanda orang takwa. Anda silakan lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sakolakeun yatim nepi ka kuliah. Duit cukup rumah yatim bocor benerkeun. Duit cukup budak yatim bayaran sekolah penuhin seragam sepatu tas. Saya ngajak keluarga, kalau keluarga nggak mau ya udah kewajiban kita ngajak sekali 2 kali 3 kali mereka tidak mau saya berbuat karena manusia banyak yang kemasukan setan dari pintu yang ke-8. PEPLIT koret kedekut meregehese buntut kasiran pantatnya koneng tuh di teras sorangan. Bu Ibu lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menyuruh manusia ditakut-takuti dengan kemiskinan.
Setan nyuruh manusia pelit koret kedekut mereka hese. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha luas karunia-Nya. Bu, orang yang beriman, yang bertakwa, hobinya bersedekah. Kalau orang yang kemasukan setan, sedekah wae miskin maneh gerak. Padahal Islam punya kamus. Kalau kita pengen kaya, bukan dengan pelit tapi dengan bersedekah. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik di jalan Allah, aku ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Allah luaskan rezeki, Allah sempitkan rezeki kepada kami kembali. Bu, orang yang banyak sedekah rezekinya makin melimpah ruah. Bukan soal amin. Di urang mah kalakuan walaupun yasin apal, tahlil apal, pala pakai kudungan loba nu kaasupan setan. Sok di tas ibu duit peceng goban, noban ceban, goceng noceng, ceceng gope cepek gotun. Ngarti tuh? Yeuh dengekeun ai kolot ngomong. Di tas ibu teh duit 100 ribuan aya, 50 ribuan aya, 20 ribuan aya, 10 ribuan aya, 5 ribuan aya, 2 ribuan aya, 1 ribuan aya, ngagorolong buat ngerok aya. Trauma liwat buat kaum duafa, trauma liwat buat musibah Cianjur, trauma lewat buat yatim. Ngubek tasna teh lila nu dikaluarkeun sabaraha setan sia. Tong seuri mikir da saya mah kabeh ti Quran. Ibu pernah doa, ya Allah minta rezeki yang, ya Allah minta umur yang, sedekah sabaraha setan sia. Mana abu-abu lecek kebalian ancot geuleuh aing sia. Ari baju alus halis gede, lipen setip onyoy, aing baju herang sedekah 2.000. Sian dia lo koret setan. Tong marah pas saya ngomong ke pakai Quran. Sok mun hayang bukti. Anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 dibayar jreng. Anak Anda kursus komputer 100.000 dibayar jreng. Anak Anda kursus matematika 100.000 dibayar jreng. Anak Anda kursus nari budak letik tahayang nari 100.000 jreng. Giliran anak Anda masuk PAUD, masuk madrasah, sabulan 15